Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 studi Al-Quran. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Ahmad Khairul Naim. Yang kedua, Afida Safila Seruliana. Dan yang ketiga, Ayu Nuridawati. Di sini kami akan membahas mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, definisi. Yang kedua, ciri-ciri khusus surat Makkiyah. Yang ketiga, ciri-ciri khusus surat Madaniyah. Dan yang keempat, manfaat mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Apa definisi dari Makkiyah dan Madaniyah? Definisi dari Makkiyah dan Madaniyah ada 4 teori yang mengungkapkan. Yang pertama, teori geografis. Yang kedua, teori historis. Yang ketiga, teori subjektif. Dan yang keempat, teori konten analisis. Dari teori geografis mengungkapkan bahwa Makkiyah adalah ayat yang turun di Mekah, sedangkan Madaniyah adalah ayat yang turun di Madinah. Namun, pada kenyataannya, ada beberapa ayat Al-Quran yang tidak turun di wilayah Mekah ataupun Madinah, seperti tempat turunnya Quran Surat At-Taubah ayat 42 adalah di Tabuk, Quran Surat Az-Zukhruf ayat 45 di Baitul Maqdis atau Palestina pada malam Isra Mi'raj. Hal ini merujuk pada hadis riwayat At-Tabrani dari Abu Umamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Quran diturunkan di 3 tempat, Mekah, Madinah, dan Sam. Walid berkata, maksudnya Baitul Maqdis. Katsir berkata, tetapi penafsirannya di Tabuk adalah lebih baik. Dari teori historis mengungkapkan bahwa Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, meskipun ayat tersebut turun di luar kota Mekah, semisal di Mina, Arafah, atau Hudaybiyah dan lainnya. Sedangkan Madaniyah adalah ayat yang turun sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, meskipun ayat tersebut diturunkan di Badar, Uhud, Arafah, atau Mekah. Teori ini merujuk pada hadis riwayat Abu Uthman bin Sa'id Ad-Darimi yang disandarkan pada Yahya bin Salam. Ayat yang diturunkan di Mekah dan ayat yang diturunkan dalam perjalanan menuju Madinah sebelum Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, maka ia termasuk kategori ayat Makkiyah. Dan ayat yang diturunkan kepada Nabi SAW dalam perjalanannya setelah beliau tiba di Madinah, maka ia masuk kategori ayat Madaniyah. Dalam teori subjektif mengungkapkan bahwa Makkiyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Mekah dengan panggilan wahai manusia, wahai orang-orang yang ingkar, wahai anak Adam. Sedangkan Madaniyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Madinah dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Dalam teori konten analisis mengungkapkan bahwa Makkiyah adalah ayat yang memuat cerita umat dan para nabi terdahulu, sedangkan Madaniyah adalah ayat yang berisi tentang hudud, faraid, dan sebagainya. Teori ini didasarkan pada salah satunya riwayat Hisam dari ayahnya, Al-Hakim. Semua surah yang memuat aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, maka ia termasuk surah Madaniyah. Dan semua surah yang memuat tentang peristiwa masa lampau, maka ia masuk kategori Makkiyah. Apa saja ciri-ciri khusus ayat atau surat Makkiyah? Ciri-ciri khusus ayat atau surat Makkiyah yaitu 1. Suku kata dalam ayat-ayatnya cenderung pendek-pendek. 2.
2. Banyak dijumpai khosom, afdal, juga tasbih. 3. Kandungannya umumnya berbicara mengenai tauhid, ibadah pada Allah SWT, dan larangan syirik. 4. Ayat-ayat Makkiyah umumnya ditujukan kepada kaum yang musyrik. 5. Kalimat dalam ayat Makkiyah disebutkan fasih dan balik. Dan yang keenam, banyak dijumpai lafal seperti kala dan juga ya ayuhan nas. Apa saja ciri-ciri khusus ayat atau surat Madaniyah? Ciri-ciri khusus ayat atau surat Madaniyah yaitu 1. Kalimatnya banyak menggunakan kata yang mendalam, kokoh dengan makna yang kuat. 2. Banyak dijumpai seruan yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. 3. Ayat Madaniyah cenderung panjang. 4. Kalimat-kalimatnya memakai usul serta ungkapan-ungkapan syariah. 5. Kandungannya umumnya berkaitan dengan kewajiban semua makhluk dalam beribadah, beramal soleh, berdakwah, dan lain sebagainya. Dan yang keenam, ayatnya mengandung berbagai hukum juga ketetapan. Apa saja manfaat mengetahui ayat atau surat Makkiyah dan Madaniyah? Manfaat mengetahui ayat atau surat Makkiyah dan Madaniyah yaitu 1. Untuk menambah keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan di bawah otoritas Allah semata, bukan berdasarkan keinginan Nabi Muhammad SAW. 2. Untuk mempermudah memahami Al-Quran. 3. Agar bisa memahami nasyik atau hukum yang menghapus dan mansyuk atau hukum yang dihapus jika terdapat dua ayat yaitu Madaniyah dan Makkiyah yang keduanya memenuhi syarat-syarat naskh atau penghapusan, maka ayat Madaniyah tersebut menjadi nasyik bagi ayat Makkiyah karena ayat Madaniyah datang belakangan setelah ayat Makkiyah. 4. Untuk mengetahui kronologis penurunan syariah yang berangsur-angsur. Dan yang kelima, untuk mengetahui perjalanan Rasulullah SAW. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.